Orang yang rendah hati sangat mudah disukai oleh orang banyak. Bahkan agama pun mengajarkan untuk kita memiliki kerendahan hati. Di video ini kamu akan belajar tentang 5 ciri orang yang rendah hati. Apakah kamu memiliki kelima ciri tersebut? Kamu bisa cek di video ini. Dan kamu akan mendapatkan banyak manfaat dari menyaksikan video ini. Oleh sebab itu, saksikan video ini dari awal sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rendah hati itu diartikan hal atau sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Berarti memang orang yang rendah hati itu karena memang dirinya atau karakternya adalah seorang yang rendah hati. Kerendahan hati tidak bisa dibuat-buat. Ya, kerendahan hati tidak bisa dibuat-buat. Kamu akan diketahui bila kamu membuat-buat dirimu seakan-akan rendah hati, padahal mungkin kamu belum serendah hati itu. Oleh sebab itu, pada video ini kita perlu belajar tentang kerendahan hati. Orang yang rendah hati saya mencatat minimal ada 2 keunggulannya. Keunggulan yang pertama, orang yang rendah hati itu mudah diterima orang banyak. Orang yang rendah hati itu sangat disenangi oleh orang banyak. Kamu bisa bayangkan kalau kamu menawarkan sebuah produk atau kamu menawarkan sebuah jasa, sebaik apapun produk yang kamu tawarkan, sebaik apapun jasa yang kamu tawarkan, kalau orang tersebut tidak menerima kamu, orang tersebut tidak menyenangi kamu, maka orang itu tidak akan membeli apapun atau menggunakan jasa apapun yang kamu tawarkan. Atau mungkin kamu memiliki skill dan keahlian yang mumpuni. Kamu ahli dalam bidang-bidang khusus. Tapi kalau orang tidak menerima kamu, orang tidak senang dengan kamu, kalau tidak ada satu orang pun mau bekerja sama denganmu, tidak ada satu orang pun yang mau untuk menggunakan jasamu. Mungkin mereka bisa menggunakan jasa namun dalam tempo yang singkat saja, kemudian mereka akan memutuskan hubungan denganmu. Jadi kerendahan hati itu bukan hanya bicara tentang karakter, namun itu bicara tentang seluruh kehidupan. Karakter kamu itu berpengaruh kepada seluruh kehidupan kamu, terhadap profesimu, terhadap bisnismu, terhadap karirmu, terhadap rumah tanggamu, terhadap pendidikanmu, terhadap apapun. Ya, sebab karakter itu adalah kualitas dari diri kamu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing, berbagi tentang 5 ciri orang yang rendah hati. Kamu bisa introspeksi diri dari 5 ciri tersebut, apakah kamu sudah memilikinya? Dari orang yang rendah hati adalah ia terpusat kepada kebutuhan orang lain, bukan kepada dirinya sendiri.
Dengan ini kita ketahui orang yang rendah hati itu tidak egosentris, tidak egois, tidak self-center, berpusat kepada dirinya, semua-muanya adalah saya, semua-muanya adalah aku. Oh, tidak demikian. Orang yang rendah hati justru berpusat pada orang lain, pada keperluan orang lain. Dia mau mengalah bagi orang lain. Kalau dia naik bus ya dan kemudian ada ibu-ibu hamil naik bus itu dan ibu-ibu hamil itu tidak mendapatkan kursi, maka orang yang rendah hati merelakan kursinya demi kepentingan ibu yang hamil tersebut. Itu adalah salah satu ciri dari orang yang rendah hati. Ciri yang kedua dari orang yang rendah hati adalah ketika ia salah, ia mengakui kesalahannya tanpa ragu-ragu. Orang yang rendah hati ketika dia tahu dia melakukan salah, maka dia ambil tanggung jawabnya dan dia akui kesalahannya. Dia tidak berusaha lari dari tanggung jawabnya. Dia tidak berusaha menghindar dari tanggung jawabnya, apalagi sembunyi dari balik alasan-alasan yang dia ciptakan sendiri atau dia mengkambing hitamkan orang lain. Tidak demikian. Orang yang rendah hati, dia bertanggung jawab terhadap dirinya. Dia bertanggung jawab dan dia mengakui kesalahannya. Ciri yang ketiga dari orang yang rendah hati adalah ia respect, ia menghormati pimpinannya, sekalipun pimpinannya lebih muda daripadanya. Wow, bila orang senior mau hormat kepada orang muda karena dia adalah pimpinannya, itu sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Saya selalu menghormati orang yang lebih senior. Apapun jabatannya, apapun profesinya, tanpa jabatan pun saya senantiasa belajar untuk menghormati orang yang lebih senior dari saya. Nah, saya ingat sebuah pepatah dari seorang ya, sebuah pegangan hidup ya, sebuah pegangan hidup. Satu kali ada seorang kepala dinas, dia bercerita kepada saya, kita harus menganggap setiap orang tua adalah orang tua kita. Kita harus menganggap setiap orang yang sebaya kita adalah saudara kita. Kita harus menganggap setiap orang yang lebih dewasa umurnya dari kita adalah abang kita, kakak kita. Dan kita harus menganggap setiap orang yang lebih muda dari kita adalah adik kita. Nah, itu satu pedoman hidup yang sangat baik sekali. Kalau kita bisa menghormati orang, ya, sekalipun dia lebih muda, tapi karena dia seorang pemimpin, kita mau hormat dan kita mau menundukkan diri, kita mau menaati kepemimpinannya. Itu ciri orang yang rendah hati. Ciri orang yang rendah hati yang keempat adalah ia berbuat baik dan ia menolong orang lain tanpa membesar-besarkannya. Dia tidak memanfaatkan perbuatan baiknya untuk mencari popularitas. Dia tidak memanfaatkan perbuatan baiknya untuk mencari keuntungannya sendiri. Tapi dia melakukannya dengan tulus. Orang yang melakukan dengan tulus, dipuji atau tidak, no problem. Orang yang melakukan kebaikan dengan tulus, dihargai atau tidak, no problem. Karena poinnya bukan di situ. Poinnya adalah dia melakukan kebaikan. Itu adalah poinnya. Nah, kalau kita sudah berbuat baik dan ada orang tidak berterima kasih, bahkan berterima kasih pun tidak sama kita, no problem. Ya, karena yang penting kita sudah membantunya. Diakui atau tidak, no problem. Itu salah satu ciri orang yang rendah hati.
Ciri orang yang rendah hati yang kelima adalah ia berbuat baik kepada setiap orang tanpa membedakan status, golongan, suku, atau agama. Orang yang rendah hati, dia memberikan kebaikan dengan tulus karena dia mau membantu orang. Dia tidak perlu bertanya KTP-nya terlebih dahulu, dia tidak perlu bertanya suku apa, agama apa, tinggal di mana, satu komplek atau satu kampung atau tidak. Dia tidak bertanya seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana dia melakukan pertolongan, bagaimana dia melakukan kebaikan. Kalau kita masih tedeng aling-aling, kalau kita masih pilih-pilih dalam membantu, kita perlu kembangkan kerendahan hati kita. Membantulah setiap orang yang perlu bantuan kita. Oh, baik orang yang status sosialnya lebih rendah dari kita, atau orang yang lebih kaya dari kita, kalau dia membutuhkan bantuan, kita belajar memberikan bantuan dengan ikhlas. Kita belajar memberikan bantuan dengan tulus. Saya belajar dari Mother Teresa, bagaimana dia mengabdikan hidupnya untuk membantu tanpa merasa lelah, untuk membantu dengan tulus ikhlas. Saya percaya orang-orang yang menebarkan kebaikan, orang-orang yang menyampaikan kebaikan tanpa pilih-pilih, tanpa pandang bulu, itu adalah orang-orang yang patut dihormati. Itu adalah orang-orang yang menjadi teladan di generasi kita hari ini. Sekarang kamu bisa ketahui 5 ciri itu, dari 5 ciri itu berapa ciri yang ada padamu? Apakah 1 atau 2 atau mungkin lebih? Kalau kamu masih belum memiliki kelima ciri tersebut, ini adalah waktunya untuk belajar supaya kamu bisa memiliki kelima ciri tersebut. Jadi kalau orang yang baru memiliki 1 atau 2 ciri tersebut atau 3 tapi belum memiliki kelima-limanya, dia sudah memiliki kerendahan hati. Namun dia perlu mengembangkannya terus. Kerendahan hati adalah satu kualitas di dalam diri yang bisa dilatih, yang bisa dikembangkan bila kamu mau mengembangkannya. Saya berharap supaya apa yang saya sampaikan ini berguna, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, termasuk bagi kamu. Kalau kamu belum mensubscribe channel ini, mari silakan di-subscribe, silakan diaktifkan lonceng notifikasinya, silakan di-like, dan silakan di-share di media sosialmu, agar ada orang-orang lain juga mendapatkan kebaikan dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Saya Agus Vianus.